Saudaraku, Yesuslah yang melakukan penebusan dalam hidup kita. Kalau ada orang yang berkeyakinan lain berkata, tidak ada penebusan, Yesus tidak disalib, itu menurut pemikiran keyakinan mereka. Tapi fakta sejarah, fakta historis, fakta Alkitab jelas berkata bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pada kesempatan ini dan beberapa kesempatan ke depan, saya akan mengulas dan mengupas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, kita pakai untuk apa. Ini penting. Dan ini sifatnya urgent, mendesak. Jangan ditunda-tunda, jangan cari-cari alasan. Mari kita segera. Ada ungkapan beberapa tahun yang lalu sangat santer dan terkenal di Indonesia. Lebih cepat, lebih baik. Kita harus punya moto dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika hal itu berkaitan dengan dosa, stop, berhenti. Ketika hal itu berkaitan dengan melakukan kesukaan Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan, hidup di dalam tujuan dan rencana Tuhan, mari lakukan dengan segera. Kecuali ada konfirmasi dari Tuhan mengatakan engkau harus menunggu dulu. Apakah ada suara seperti itu kepada kita? Bapak Ibu Saudara, waktu kita berlalu, kesempatan itu berlalu begitu cepat dan tidak akan terulang kembali. Mari kita pergunakan waktu ini. Seperti pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membahas bagian yang pertama. Kita pakai untuk apakah waktu, peluang, dan kesempatan yang Tuhan beri, dan itu memuliakan, menyenangkan Tuhan. Yang pertama, kesempatan untuk bertobat. Saya ulangi sekali lagi. Waktu, peluang, kesempatan hidup yang Tuhan beri, pergunakanlah itu sebagai kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang sudah berbuat dosa dan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Oleh karena itu siapapun manusia, setinggi apapun pangkatnya, sepopuler terkenal apapun ketokohannya, saya mau kasih tahu, mulai dari rakyat jelata sampai kepada pejabat tinggi, semuanya kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak oleh karena dosa. Dan yang sanggup memulihkan gambar dan rupa Allah itu adalah pribadi yang datang dari surga, yaitu Bapa mengutus Sang Firman turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, yang akhirnya mati di kayu salib, di mana Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Saudaraku, Yesuslah yang melakukan penebusan dalam hidup kita. Kalau ada orang yang berkeyakinan lain berkata, tidak ada penebusan, Yesus tidak disalib, itu menurut pemikiran keyakinan mereka. Tapi fakta sejarah, fakta historis, fakta Alkitab jelas berkata bahwa Yesus benar-benar disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan 40 hari setelah kebangkitan menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Setelah itu Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan nanti akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita orang-orang percaya, supaya kita tinggal bersama dengan Kristus di surga yang mulia kekal selama-lamanya. Amin, saudara. Dan itu terjadi oleh karena saudara dan saya benar-benar bermetanoia, bertobat, bukan tomat.
Tobat itu tobat, kumat, tobat, kumat. Bukan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi benar-benar kita berbalik dari dosa kembali kepada Tuhan. Ini jelas, clear, dan ini sifatnya urgent. Yang pertama yang perlu disadari dalam hidup kita. Adakah saudara dan saya sudah benar-benar dan sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, pemimpin, raja, penguasa, pengendali dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita bersama? Sudahkah? Pohon itu dikenal baik dari buahnya. Kalau saudara dan saya masih hidup di dalam dosa, saya katakan menurut dasar dan fakta Alkitab, kita belum mengalami perjumpaan atau pengalaman pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Belum, saudaraku. Saya kasih tahu dengan tegas kepada kita, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, cirinya tidak mungkin lagi hidup di dalam dosa. Masih ada kemungkinan berdosa, ya, tapi bukan hidup di dalam dosa. Bapak saudara tahu artinya hidup dalam dosa? Diperhamba, diperbudak, dikuasai, dikendalikan oleh dosa. Tidak punya kuasa untuk keluar dari dosa. Berarti kita belum mengalami karya penebusan dan penyelamatan Kristus. Ini perlu kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Dan kalaupun saudara dan saya sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi kita belum sempurna. Masih ada kekurangan, kelemahan kita. Secara status kita sudah menjadi orang kudus, menjadi milik Kristus. Dan Roh Kudus yang menyaksikan itu bahwa kita adalah milik Allah. Tapi di tengah-tengah pengalaman perjalanan hidup kita, ada saatnya jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi jangan jatuh-jatuh. Jatuh bangun. Makin hari kita makin disucikan, dikuduskan, diproses, dimurnikan, disempurnakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berarti kita sudah mulai bertumbuh dan akan terus disempurnakan sampai menjadi sempurna, menjadi seperti Kristus. Ini target kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tinggalkan dan tanggalkan dosa. Kita berbalik kepada Tuhan. Apa yang menjadi dosa Bapak Ibu Saudara sekarang? Mari akui di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yesaya 1:18 berkata, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, kecuali menghujat Roh Kudus. Dan saya mengerti, memahami bahwa menghujat Roh Kudus pun, kenapa dikatakan menghujat anak manusia masih ada pengampunan, tapi menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan. Menyangkal Roh Kudus tidak ada pengampunan, menyangkal Yesus sebagai anak manusia ada pengampunan. Kenapa demikian? Gampang sebetulnya jawabnya. Karena menginsafkan manusia akan dosa adalah Roh Kudus. Tidak mungkin seseorang sadar akan dosanya oleh karena tidak percaya kepada Yesus kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya. Itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selagi kita hidup, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan sampai kita meremehkan hal yang basic ini, hal yang mendasar ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, barangkali masih ada yang belum sungguh-sungguh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini waktunya, ini saatnya, jangan sampai terlambat. Terimalah dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu. Biarkan dia menguasai, mengendalikan, menuntun seluruh hidupmu. Akui segala dosa-dosamu kepada Tuhan. Dan minta kekuatan Roh Kudusnya untuk memampukanmu hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara, kita pakai untuk apakah waktu, peluang, kesempatan hidup yang Tuhan beri? Yang pertama, sebagai kesempatan untuk
bertobat. Dan pertobatan itu, kalau dalam konteks menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu hanya satu kali. Tapi dalam konteks pengudusan penyempurnaan kita, itu setiap hari kita harus mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari saudaraku, setiap saat, setiap waktu dalam seluruh perjalanan hidup kita, ya Bapa, ya Tuhan, aku persembahkan totalitas, keseluruhan roh, jiwa, tubuhku yang adalah kepunyaanmu, yang adalah milikmu, ke dalam tanganmu. Aturlah aku, tuntun, pimpinlah aku sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Kalau itu yang kita lakukan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bahkan kita pun mengalami damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan, seperti mata air yang tidak pernah berhenti mengalir, seperti fajar yang selalu terbit di pagi hari. Bapak Ibu Saudara, kita indah hidup di dalam Tuhan ketika kita mempergunakan waktu, peluang, kesempatan hidup untuk bertobat, bermetanoia, berbalik dari dosa, kembali kepada Tuhan, bergantung penuh dalam tuntunan pimpinan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Nya yang menguasai, memimpin dan mengendalikan segenap hidup kita. Jangan lupa, sungguh-sungguh kita diingatkan bahwa waktu, kesempatan hidup yang Tuhan beri, kita pergunakan untuk hal-hal yang terbaik menurut Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.